Ya, sebelum saya bacakan berita berikutnya ini pemirsa, nggak ada yang kasihan sama saya apa ya. Saya duduk di kursi yang nggak enak ini, saya nyetir sendiri, terus badan saya pegel-pegel gitu. Oh, halo Bapak. Ya, halo. Saya hadir di setiap ada masalah, saya hadir di setiap ada pejabat. Apa Oke. masalahnya Pak? Saya nggak enak sama kursi saya. Kamu mau nawarin apa ini? Saya menawarkan sesuatu barang yang sangat berguna nih untuk Bapak. Pegel-pegel ya tadi? Iya. Pegel-pegel nih saya tawarkan kursi pejabat. Ini versi kecilnya, versi Oke. besarnya kita lihat di belakang nih Pak. Oh, nah ini Pak, new product 2026. Kursi pejabat, kursi pijat pejabat. Kasihan gubernurnya Pak, jalan nyetir sendiri ribuan kilo Pak. Masa nggak butuh kursi ini Pak? Dan dari harga 125 juta Pak, kita ada diskon jadi 126 juta. Diskon 1 juta Pak. Pejabat kan Oke. Pak. Dan ada garansi 2 tahun ya. tahun. Oh, bagus juga ya kursi Betul, ini Pak. ya. Tapi harganya mahal ya. Semua cuma 125 juta, Pak. 125 juta. Dari 126 juta, diskon 1 juta. Itu besar sekali, Bapak. Dan ini khusus untuk pejabat. Wah, saya kan warga biasa. Lah, Bapak bukan pejabat? Bukan. Ya, saya hanya ada untuk pejabat, Pak. Ya, nggak jadi, Pak. Bukan pejabat kan? Bukan. Ya, nggak jadi, Pak. Makasih, Pak. Oh, ini kursi pijat khusus pejabat, bukan untuk warga biasa. Ya, mungkin saya bukan pejabat sih pemirsa, jadi beda sama Pak Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang kembali jadi perbincangan terkait dugaan adanya kursi pijat seharga 125 juta rupiah per unit di rumah dinas. Tapi Rudy Masud mengaku kursi pijat ada, mungkin karena kasihan dengan gubernur yang bertugas menyetir sendiri dengan perjalanan ribuan kilo. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud mengaku adanya kursi pijat di rumah dinas. Namun anggaran itu sebenarnya sudah ada dari 2024-2025. Pertimbangannya mungkin karena kasihan dengan gubernurnya yang bertugas menyupir sendiri melintasi jarak perjalanannya ribuan kilo saat bekerja. Kursi pijat ada kursi pijat. Memang diberikan sini. Mungkin kesedihan gubernurnya. Jalannya mau mobil sendiri. Ya kan perjalanannya ribuan kilo. Kami kalau jalan, soalnya tak mandi publis. Matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah gelap, kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya. Dia teman-teman itu memang kesian dia dari kami. Yang kedua, karena saya cuma sendiri kan, di rumah. Kali-kali teman saya ada di rumah. Tidak benar, dan itu adalah antara tahun 2024-2025. Jadi Pak Gubernur kemarin kan ada. Nah ini supaya masyarakat kita ini, masa pemimpinnya harusnya doain gitu, bukan dibully, makanya dibully, marah kan. Nah ini mestinya wartawan ini lah, yang harusnya, saya akan jelasin, tapi sampaikan lah, walaupun pahit sampaikan aja. Jadi disampaikan tadi pemimpin itu harusnya didoakan, jangan dibully. Jadi pemimpin mengerti rakyat, rakyat juga mengerti pemimpin. Semoga nanti ada informasi lengkapnya lagi terkait hal tersebut ya. Sementara itu kita ke informasi berikutnya, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pokok pikiran, pokir senilai 242,9 miliar. Ketua dan 2 anggota DPRD Magetan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan, Jawa Timur pada Kamis petang. Selain ketiganya, 3 orang lain yang merupakan staf DPRD juga turut ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di lapas kelas 2B Magetan. Menangis histeris, itulah ekspresi yang terlihat dari Ketua DPRD Magetan Suratno saat digiring keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobil tahanan. Dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, air matanya menetes deras seolah-olah menyesali perbuatannya. Suratno bersama dengan 5 orang lainnya menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran senilai 242,9 miliar rupiah. Ia bersama dengan tersangka lainnya tampak lemas usai diperiksa selama 8 jam oleh jaksa. Penetapan tersangka Ketua DPRD Magetan tahun 2024 hingga 2029 ini dilakukan setelah Kejari Magetan memeriksa 35 orang saksi dengan alat bukti berupa 788 bundel dokumen dan 12 barang bukti elektronik. Para pelaku korupsi ini menguasai seluruh tahapan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan dari total anggaran 335,8 miliar rupiah yang terrealisasi.
Sementara mereka diduga mengantongi 242,9 miliar rupiah yang disalurkan melalui 13 OPD. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor KAP 797 tanggal 23 April 2006, surat perintah penyidikan nomor print 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Keenam tersangka dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian dibawa ke rutan kelas 2B Magetan untuk menjalani penahanan selama 20 hari. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ustadz Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia menegaskan dirinya hadir sebagai saksi, bukan tersangka. Khalid menjelaskan pemeriksaan kali ini berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus. Ia juga mengaku telah mengembalikan dana pemirsa, nilainya hingga 8,4 miliar rupiah ke KPK, di mana dana itu diterima dari pihak lain. Khalid juga menyatakan dirinya dalam hal ini sebagai korban dalam perkara. Dan hari ini saya dipanggil kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Makanya kami semua terdaftar di PT Muhibah. Dan sudah kami serahkan semua ke pihak KPK data itu. Saya pun namanya di PT Muhibah. Gitu. Nah pada saat kami sudah keluar visanya kami berangkat, ya kami tahunya itu dari PT Muhibah. Jadi kami cuma sampai di situ, kami tidak pernah tahu masalah Kementerian Agama, stafnya, nggak pernah kami interaksi sama sekali. Makanya saya bahasakan kami korban. PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Pokoknya dikasih aja. Nah waktu dipanggil sama KPK mengatakan Ustadz ada uang dari visa itu. Saya bilang iya ada, Ustadz harus kembalikan.